warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Riko di channel Polisi Main Koi. Di video sekarang saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semua. Jadi di sini saya dapat kiriman media filter biologis. Nah, sudah bisa dilihat oleh teman-teman di samping saya sudah ada. Bentuknya seperti makanan anak kecil. Kalian pasti tahu. Ini seperti momogi. Nah, momogi, produk nabati, gitu kan? Tapi ini bukan kue. Nah, ini tidak bisa dimakan. Bisa dimakan nggak? Mau dimakan? Ini nggak bisa dimakan. Jadi ini merupakan media filter biologis. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang penting atau tidaknya media filter biologis ada di kolam koi kesayangan kita. Langsung saya jawab bahwa media filter biologis itu sangat wajib ada di kolam atau di chamber filter kolam kesayangan kita. Karena seperti di video saya sebelumnya bahwa kolam filter di rumah kita itu merupakan tiruan dari alam. Jadi apa sih kegunaan dari media filter biologis? Nah, menurut saya media filter biologis itu merupakan rumah bakteri biologis dalam artian penguraian, untuk sebagai rumah bakteri pengurai dalam hal bertempat tinggal, berkoloni, kemudian menguraikan amoniak menjadi tidak berbahaya bagi ikan koi kesayangan kita. Nah, seperti apa media filter biologis yang baik? Kalau menurut saya media filter biologis yang baik pertama memiliki pori-pori yang banyak, kemudian saling menyambung antara pori-pori satu dengan pori-pori yang lainnya. Kemudian menggunakan bahan baku yang tidak berbahaya, tidak mengandung zat berbahaya bagi ikan. Kemudian tahan lama ketika direndam di air, khususnya di chamber filter kolam kita. Jadi di sini saya akan tes media filter biologis dengan merek Momogi ini. Menurut saya sih ini media filter biologis yang terbaik, kemudian termurah di kelasnya. Untuk satu dus media filter biologis Momogi ini isinya 150 piece atau 150 buah, 150 batang dengan rentang harga sekitar 1,5 juta rupiah. Nah, menurut saya ini yang terbaik dan termurah di kelasnya. Banyak kompetitor lainnya yang tidak sebaik ini. Kalau untuk yang lebih mahal banyak gitu kan. Tapi untuk yang di kelas rentang kelas 1,5 juta, menurut saya Momogi adalah media filter biologis yang terbaik. Kita contohkan. Jadi untuk media filter biologis itu, untuk Momogi ini memiliki banyak pori-pori, kemudian saling menyambung pori-porinya. Ini terbuat dari keramik, Yang bagus ketika dimasukkan ke dalam air, maka si media filter biologis ini harusnya sih bagusnya langsung tenggelam. Kita contohkan. Nah, bisa dilihat sini. Nah, ini kondisi kering, langsung kita celupkan ke dalam air, apakah mengambang atau langsung tenggelam. Kalau menurut saya yang bagus itu langsung tenggelam. Jadi langsung bisa dipergunakan sebagai rumah bakteri pengurai. Kita langsung masukkan, sini lihat, masukkan. Nah, lihat langsung tenggelam teman-teman. Nah, ini tandanya betul menggunakan bahan baku keramik. Kita contohkan, kita buktikan apakah betul sih Momogi itu memiliki pori-pori yang sangat banyak, kemudian menyambung antara pori-pori yang satu dengan pori-pori yang lainnya. Kita lakukan pengetesan dengan cara ditiup, karena ini bentuknya bulatan panjang, kemudian ada lubang di dalamnya, di tengahnya. Nah, kita tes apakah betul media filter Momogi ini memiliki banyak pori-pori dan saling menyambung. Kita tiup saja filter Momoginya, apakah udara dari mulut saya ini
tembus atau keluar dari media filter biologi ini. Oke, kita langsung tes teman-teman. Ternyata ketika saya lakukan peniupan, yaitu ditiup, sangat enteng, jadi tidak perlu susah payah meniup, gitu. Jadi lancar, gitu kan. Kita tes satu kali lagi, teman-teman. Nah, ini tandanya pori-porinya banyak, kemudian saling menyambung, dan ini sangat diperlukan sekali dalam media filter biologis. Kemudian kita tes untuk ini kan barangkali teman-teman kurang yakin apakah betul pori-porinya sangat banyak. Kita tes dalam rendaman cairan PK karena terdapat warna yang pekat. Saya gunakan PK campurannya pekat. Kita tes ke momogi yang kering. Coba sini kita lihat, bisa kita lihat dekat, lebih dekat. Ini kering teman-teman. Kita tes, rendamkan ke cairan PK. Bisa dilihat langsung naik, menyerap ke atas, sampai full, menyerap cairan PK tersebut. Nah, ini membuktikan bahwa betul pori-pori yang ada di media filter momogi ini sangat banyak dan saling menyambung satu sama lain. Oke. Jadi menurut saya untuk kapasitas filter biologi seharusnya lebih banyak dibandingkan dengan kapasitas atau volume media filter mekanis, karena akan terbuang percuma. Karena kan untuk kolam filter buatan di rumah kita itu kan tiruan dari alam, maka segalanya dibuat. Kita berikan bakteri starter, kita berikan probiotik gitu kan. Nah, kalau misalkan rumahnya atau media filter biologisnya tidak sepadan, tidak seimbang dengan jumlah dari bakteri starter yang kita berikan, maka hal tersebut, bakteri pengurai itu akan terbuang dengan percuma. Gitu. Layaknya setelah kita lakukan backwash, biasanya kita berikan kembali bakteri starter atau probiotik guna menggantikan bakteri pengurai yang terbuang ketika dilakukan backwash atau pembersihan media filter mekanis. Secara tidak langsung akan sedikit terbuang, Maka harus disesuaikan, diibaratkan, dianalogikan. Misalkan dalam satu rumah ukuran tipe 36, itu nggak boleh Kak. Nah, dalam tipe 36 misalkan dihuni oleh 50 orang, maka tidak akan muat orang masuk atau tidur bertempat tinggal di rumah tersebut. Maka harus diseimbangkan dengan jumlah rumah bakteri gitu. Jadi berbanding lurus dengan misalkan kolam kita isi atau populasi ikannya sangat padat, maka akan menghasilkan amoniak yang sangat banyak pula. Harus disesuaikan dengan volume atau kapasitas dari media filter biologis itu sendiri. Jadi seimbang, jadi mumpuni. Jadi kinerja atau penguraian amoniak menjadi tidak berbahaya bagi ikan akan sangat cepat, gitu kan. Jadi menurut saya wajib adanya media filter biologis. Kemudian saya berikan rekomendasi untuk media filter biologis yang baik untuk kolam koi kesayangan kita, maka gunakanlah media filter biologis bermerek Momogi. Gitu. Nanti saya akan cantumkan untuk importer atau penjualnya di kolom deskripsi. Barangkali ada yang berminat, langsung japri saja yang bersangkutan, orangnya baik, ramah. Kemudian setelah kalian gunakan media filter biologis, silakan rasakan perbedaannya, gitu kan. Ini kan ketika kita masukkan ke chamber filter, maka awalnya jika belum matur atau matang si media filter tersebut, maka ini akan tetap berwarna cerah atau bersih. Jika sudah matur, sudah hidup berkoloni bakteri pengurai itu, maka untuk filter Momogi ini akan berubah menjadi kecoklatan. Tandanya filter ini sudah matur, bakteri pengurai sudah berkoloni, hidup dengan nyaman,
Kemudian akan mengakibatkan atau memberikan efek samping si kolam atau air di kolam kita akan menjadi sehat. Ikan koi menjadi nyaman, tidak stres, gitu. Tanda belum maturnya kolam filter di rumah kita, pertama berbusa, kemudian berbusa dalam artian banyak buih-buih busa di permukaan air, kemudian berbau amis, gitu kan? Nah, itu tandanya belum matur atau belum maksimalnya atau belum adanya bakteri pengurai. Nah, jadi masih ada kadar amoniak yang tinggi di dalam air kolam. Jadi untuk kesehatan ikan koi dan air di kolam kita, maka perbanyaklah media filter biologis. Kalau menurut saya, untuk perbandingan dari filter biologi dan filter mekanis itu 30%. Kemudian untuk sisanya yaitu sebesar 70% kita gunakan media filter biologis. Jadi semakin banyak media filter biologis akan mempercepat kolam kita menjadi matur, kemudian penguraian menjadi cepat, dan ikan koi menjadi sehat. Jadi sebelum kita gunakan, biasanya saya akan lakukan sterilisasi menggunakan PK. Sini sudah saya sediakan air di baskom. Bisa kalau misalkan untuk jumlah filter momogi yang datang itu banyak, bisa digunakan wadah yang lebih besar kembali. Kita gunakan air PK, gunakan air yang sudah dicampur dengan PK, kemudian dicampur dengan kaporit. Kalau PK saya sebetulnya sudah bisa, cuman untuk lebih meyakinkan, kita campur menggunakan air kaporit agar filter yang akan kita masukkan ke kolam steril, jadi tidak membuat ikan koi kita menjadi sakit. Maka setelah dicampur, air sterilisasi menjadi warna ungu, maka kita masukkan momoginya. Untuk melakukan sterilisasi ini dilakukan kurang lebih selama 1 kali 24 jam atau sehari semalam. Oke. Barangkali ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman semuanya, teman-teman penghobi, silakan cantumkan di kolom komentar. Kemudian nanti akan saya cantumkan nomor penjualnya dan nomor saya apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih, sudah jelas. Jangan lupa tonton video-video di channel Polisi Main Koi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam koi untuk persahabatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.